Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel media dakwah Roni TV. Jadi kali ini saya kedatangan narasumber yang sangat keren. Beliau berasal dari UIN, mahasiswa UIN Raden Patah Palembang. Sebelum itu kita sapa beliau. Beliau adalah ketua koperasi mahasiswa. Kita perkenalkan dulu Ketua Koperasi Mahasiswa UIN Raden Patah Palembang. Terima kasih. Perkenalkan, saya Idris Hakiki dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Saya sebagai Ketua Umum Koperasi Mahasiswa UIN Raden Patah Palembang. Oke. Nama asli beliau adalah Idris Hakiki, ya. Asal dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Oke, saya panggil Bang Idris saja ya. Oke, Bang Idris. Tanggapan Bang Idris selaku mahasiswa UIN nih, mahasiswa Islam negeri, yang pastinya kalaupun mahasiswa negeri Islam itu pasti terkenal dengan ilmu agamanya seperti itu kan. Yang pastinya banyak tanggapan ataupun statement yang kemarin diluncurkan oleh Kementerian Agama mungkin tidak sesuai dengan mahasiswa UIN ya. Mungkin Idris mewakili dari kawan-kawan mahasiswa UIN terkait peraturan yang kemarin itu diluncurkan oleh Kementerian Agama. Bagaimana tanggapan Bang Idris? Ya, tanggapan saya ya selaku mahasiswa UIN Universitas Islam Negeri, ya dengan adanya aturan kemarin itu adanya pro dan kontra saya, cuman agak sedikit banyak kontra sih. Ya, kenapa saya lebih banyak kontra? Karena toa masjid itu perlu, terutama saat azan ya, karena tidak ada sangkut paut menurut saya itu dengan agama lain. Ya, kita boleh toleransi sesama umat beda agama dan kita ya, tapi toleransi itu tidak mesti hanya dengan mengatur mic tadi, karena mic ini menurut saya sangat perlu untuk syiar bagi umat Islam, terutama pada saat sholat. Saya sini pernah mendengar ya, karena di kampung saya itu setiap rukun warga atau RW itu mempunyai masjid. Ya, dengan toa yang keras itu, toanya sudah keras ya, tapi tidak seluruh jangkauan satu RW itu mendengar, memang benar-benar jelas mendengar panggilan azan tadi. Artinya apa? Jadi di sini kita dengan toa yang keras saja satu RW itu tidak seluruhnya mendengarkan ya. Bagaimana jika diatur? Nah, itu kontra ya, karena dengan yang keras saja itu tidak terpanggil atau tidak semuanya kedengaran. Ya, karena diatur ya, apalagi ya lebih kecil ya itu. Nah, menurut saya juga dengan peraturan ini agak kontra juga dengan syiar agama Islam. Misal sebelum azan itu biasanya ada, untuk mengingatkan bahwasanya akan masuk azan ya, itu ada tilawah atau sholawat. Nah, di sini juga penting karena menandakan waktu sholat itu akan masuk. Oke, saya perlu ya dengan adanya pakai mic di dalam, atau juga apa namanya diatur ya. Cuman itu menurut saya, kalau semisal lah, misal kita ada syiar atau memang ada pengajian atau majelis atau bahkan latihan ya, seperti latihan hadroh misal, itu hanya khusus kelompok itu, dan memang jamnya itu memang di luar jam jangkauan istirahat masyarakat. Nah, itu oke, saya perlu memang kalau masalah itu hanya menggunakan mic dalam.
Dan juga untuk sekarang sudah mendekati Ramadan ya. Nah, Ramadan ini perlu juga untuk dihidupkan lagi syiar-syiar untuk umat Islam, terutama dari sholawat atau ceramah yang dilakukan kultum, yang disebut kultum ya, di saat tarawih itu perlu. Jadi kita dapat saling mengingatkan satu sama lain di antar umat Islam. Nah, begitu juga dengan sahur, karena sahur ini kan kadang kita lalai ya, sering siangan. Kadang saat Ramadan itu toa di masjid lah yang kedengaran manggil sahur, sahur ya kan, membangunkan orang. Nah, ini perlu. Nah, saya setujunya itu kecuali yang hal-hal yang sudah saya sebut tadi kan, karena memang di luar jam istirahat masyarakat, dan memang itu hanya kelompok-kelompok tertentu, misal latihan dan sebagainya yang melakukan itu kan, memang itu perlu hanya menggunakan mic dalam. Sekarang juga ada yang katanya itu karena toleransi ya. Skip deh. Ya, karena adanya toleransi ya, menurut saya tidak masalah sih, karena mayoritas kan umat di Indonesia ini 85% kurang lebih itu umat Islam, dan tidak seluruh daerah, tidak seluruh wilayah itu umat Islam dan non Islam itu berdampingan. Rata-rata kan di sini semuanya, rata-rata penduduknya itu seluruhnya dihuni oleh umat Islam kan. Nah, mungkin peraturan tadi bisa berlaku kalau bagi masyarakat yang memang daerahnya itu multi agama ya, dan saya juga kalau khusus untuk panggilan azan atau menandakan waktu azan akan masuk, itu meskipun daerahnya multi agama tadi tidak masalah sih menurut saya, kecuali ada acara-acara atau event-event keislaman yang lainnya yang memang berdekatan dengan umat-umat lain gitu kan, seperti Isra Mi'raj mungkin ya nggak apa-apa, itu hanya di dalam. Nah, jadi kalau peraturannya ini dilakukan atau diatur untuk seluruh wilayah Indonesia, ya saya tidak setuju sih, karena tidak semua daerah itu multi agama gitu bang. Oke, artinya dari Bang Idris ya selaku mahasiswa UIN tidak setuju terkait adanya peraturan bahwasanya toa itu kalau bisa itu dikecilkan ya Bang ya. Nah, terkait ketidaksetujuan Bang Idris, alasan yang sangat urgent itu apa Bang Idris? Ya, alasannya itu adalah syiar ya, terutama memanggil lah umat Islam gitu kan. Ada apa itu? Memanggil umat Islam. Ya, masa sih kita untuk memanggil aja, atau terutama memanggil untuk sholat azan ya, itu dibatasi kan untuk speakernya, karena sudah saya jelaskan tadi ya, dalam satu RW saja. Nah, begitu lingkup RW kan kecil kan, tapi tidak seluruhnya itu wilayah itu terdengar ya panggilan azan tadi, padahal itu sudah keras, toa kanan kiri depan belakang itu padahal. Nah, apalagi jika itu diatur ya, kita saja sudah dipanggil itu azan masih lalai, apalagi tidak dipanggil atau dipanggil cuman tidak sampai ke kita. Itu saja sih azannya. Alasan Bang Idris itu ya terkait kenapa Bang Idris tidak setuju bahwasanya toa itu untuk dikecilkan. Artinya kalau selama ini toa itu seperti biasa itu kuat ya, dan selama ini tidak ada peraturan seperti itu kan, dan juga selama ini mungkin dari umat agama lain seperti itu kan, mereka
tidak membantah terkait kuatnya suara Toa, malah banyak video-video yang tersebar di WA dan di media sosial itu ada orang yang beragama Nasrani, dia berkata bahwasanya saya sangat setuju mendengarkan suara azan. Apalagi kalau suara azannya itu sangat merdu. Mereka sampai terharu terhadap suara azan gitu kan. Dan artiannya kalau seandainya dari mereka sangat setuju dengan suara-suara azan dan juga suara-suara tausiah, ya kenapa harus kita batasi seperti itu suaranya Toa ya. Oke, terima kasih ya Bang Idris terkait bincang-bincang hari ini. Artinya seharusnya dari Kementerian Agama itu tidak semestinya mengeluarkan statement bahwasanya suara azan itu sama dibandingkan dengan anjingnya. Itu sangat tidak pas ya. Bagaimana tanggapan Bang Idris terkait suara azan dibandingkan dengan suara anjing? Ya, tanggapan saya tidak setuju sih, karena ya mungkin lah maksud beliau itu kan mengkiaskan, cuman ya tidak, kenapa tidak yang lain lah, kenapa harus anjing kan. Dan jika dilihat, tidak seluruh orang Indonesia ini kan memelihara anjing kan, terutama di kampung-kampung yang tidak seluruhnya kan memelihara anjing. Ya saya tidak setuju sih di sana kalau memang dikiaskan dengan suara anjing. Ya dengan suara lain ya mungkin ya gak masalah. Dan masalah ini juga menurut saya benar tadi kata Bang Roni ya, tidak mengganggu umat lain ya. Karena dari dulu kita ini rukun-rukun saja sih untuk masalah Toa, masalah syiar kan. Ya kenapa sekarang harus diadakan peraturan itu? Nah, kalau memang mengganggu, kita ini sama-sama mengganggu sebenarnya dari seluruh agama yang ada di Indonesia kan. Kalau mengganggu, tidak toleransi. Pertama, ya orang Islam itu azan, terus pakai Toa kan, azan, tilawah, sholat dan sebagainya kan. Umat Nasrani itu kan ada lonceng di gereja itu kan. Terus umat Buddha atau yang Konghucu itu kan ada asap itu kan, itu juga mengganggu kan. Tapi tidak, sama sekali kita tidak pernah memasalahkan itu selama ini kan, sama sekali tidak mempersalahkan, dan kita rukun-rukun aja umat beragama di Indonesia. Nah itu juga dinamakan toleransi dengan cara itu kan. Ya menurut saya peraturan Toa ini tadi karena hanya ditujukan kepada umat Islam, itu disamakan untuk mengganggu karena biar tidak mengganggu. Ya saya tidak setuju sih, karena mereka belum tentu terganggu. Dan ya ada waktu-waktu yang memang panggilan tadi umat Islam tadi perlu menggunakan Toa itu, Toa yang keras ya terutama. Mungkin itu saja. Oke. Itu ya jawaban dari Bang Idris selaku mahasiswa UIN. Artinya ini sangat tidak cocok ya bahwasanya suara azan yang sangat mulia yang digunakan untuk memanggil umat Islam untuk beribadah dan kalimat-kalimat surga ya, kalimat azan. Jadi berharap bahwasanya untuk peraturan ini tidak diberlakukan ya Bang Idris ya. Ya. Jadi harapannya untuk kedepannya kita untuk senantiasa damai, rukun dan sejahtera ya. Jangan sampai ada lagi kontroversi seperti ini ya, terkait peraturan-peraturan terhadap umat Islam itu sendiri. Oke, terima kasih Bang Idris atas kedatangannya di podcast ya, di podcast Media Dakwah Roni TV. Saya ucapkan terima kasih, jazakallah khairan kasir ya. Kita tutup bersama-sama. Jadi sebelum itu pastikan ya kawan-kawan ataupun saudara-saudara dimanapun Anda berada untuk membantu channel ini, mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.